Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Tony Rosid? Waalaikumsalam warahmatullahi Halo? wabarakatuh, Pak Kok Ihsan kedengeran di sini? Talib dan seluruh Halo? pendengar Gitu, Hasil. gitu. Apa kabar Mas Tony pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Ihsan. Di Jakarta ya, bukan di Mekah ya? Posisi di Jakarta lagi nggak berangkat haji. Wah, itu dia. Saya pikir dapat furoda atau amal ya, jadi pekerja ini luar Ini biasa. suaranya kenapa seperti bergelombang? Bergelombang? Naik turun, jauh dekat. Macam likuifaksi ini suaranya ya. Halo? Sudah jelas, Bang? Halo. Nah, Mas Tony, apa yang Iya. terjadi dengan negeri kita ya setelah urusan haji? Kita juga kedatangan barang-barang dari Cina. Ini banjir bandang ini, barang dari Cina. UMKM kita bisa uring-uringan sebentar lagi. Juga tentang uring-uringannya Forum Purnawirawan, apa tuh yang memberikan surat kepada MPR, prajurit-prajurit TNI. Ini tentang pemakzulan atau kritik, atau sederet Jenderal Bintang 4 juga mengirimkan teguran ke sana. Apa yang sedang terjadi di tengah-tengah isu semangat untuk pendidikan bebas biaya sampai SD? Muhammadiyah malah uring-uringan. Duitnya dari mana? Mungkin begitu ya. Atau akankah terjadi perubahan regulasi? Wallahu a'lam bishawab. Di antara itu mungkin ada tambahan nanti dari yang sedang digarap, sebuah kisah di balik layar yang Mas Tony ingin sampaikan ke ruang dengar Radio Silaturahim pagi hari ini. Silakan Mas Tony. Baik Pak Ihsan, dan suara Pak Ihsan masih bergelombang, kanan kiri atas bawah jauh dekat ini. Mantap. Oke. Saya menangkap apa yang menjadi pertanyaan Pak Ihsan itu. Kita mulai dari tuntutan, tuntutan yang disampaikan oleh para Jenderal Purnawirawan atau elit-elit di TNI yang sudah pensiun, ya merasa ada keprihatinan terhadap bangsa ini, kemudian mereka membuat tuntutan yang sudah disampaikan kemarin tanggal 2 bulan Juni 2025 kepada MPR agar MPR mengadakan sidang yang utamanya adalah pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dianggap memiliki banyak masalah. Di antaranya adalah dugaan adanya korupsi, terus kemudian proses pencalonannya yang cacat secara konstitusi menurut mereka, dan kemudian juga soal kapasitas. Jadi yang disorot setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah soal cacat prosedural, yang itu diduga melanggar aturan, meskipun secara banyak pakar hukum mengatakan tidak kemudian meskipun cacat yang kemudian membuat pimpinan yang memberikan keputusan itu, yaitu pamannya sendiri sebagai ketua MK, kemudian dicopot. Dia dicopot tapi produknya sah. Ini memang kita perlu memperhatikan soal karakter konstitusi kita atau karakter undang-undang kita. Jadi Pak Ihsan membuat sebuah keputusan, dianggap bahwa keputusan itu salah, keliru, cacat, tetapi keputusannya sah. Nah, ini saya tidak tahu filsafat hukumnya, ya, kenapa ini bisa ada di Indonesia, dan seringkali seperti itu. Dan ini juga terjadi ketika terbukti bahwa seorang hakim membuat sebuah keputusan berdasarkan suap, dan kemudian suap itu terbukti, lalu hakim ini dicopot, bahkan dihukum secara pidana karena melanggar undang-undang, tetapi keputusan hukumnya sah. Ini menurut saya melanggar etika hukum, melanggar juga filosofi hukum, itu kan nggak kena, ya. Sesuatu yang lahir dari proses yang cacat tapi dianggap sah dan legal, gitu kan. Dan ini ada di undang-undang di Indonesia. Menurut saya DPR perlu mempertimbangkan ulang terhadap undang-undang ini untuk dikaji kembali, karena
sesuatu yang tidak rasional. Undang-undang itu atau aturan hukum itu adalah sesuatu yang merasionalisasi terhadap interaksi sosial atau interaksi komunal di dalam sebuah terutama bangsa, gitu kan. Undang-undang itu menjunjung tinggi terhadap etika di dalam interaksi di antara manusia. Tapi di sini justru merusak terhadap etika sosial itu sendiri, di mana sebuah keputusan termasuk keputusan Gibran. Kalau kita kacamatanya adalah aturan sah, tetapi kalau kacamatanya adalah etika di dalam hukum, maka ini sungguh tidak etik. Dan ini bukan hanya kasus Gibran, tapi banyak kasus di mana seorang hakim membuat sebuah keputusan dan itu sengaja keputusan itu dibuat salah karena ada faktor yang melakukan intervensi, baik itu saja dengan finansial atau karena keluarga, dan pada akhirnya keputusan itu sah meskipun yang membuat keputusan dihukum. Ini nggak nalar, ini nggak logis, ini tidak rasional. Ya, inilah yang terjadi. Maka mestinya protes yang dilakukan oleh TNI atau mantan-mantan elit TNI ini mesti menjadi sebuah pertimbangan bagi teman-teman yang menggodok hukum atau memproduk hukum. Ini ada satu kesalahan di dalam strukturisasi hukum ini. Ini yang perlu kemudian diperbaiki. Kemudian persoalan yang dipersoalkan kedua adalah bahwa ada dugaan untuk adanya korupsi yang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun, tetapi kan mentok ya. Ini dulu mestinya juga harus dikelirkan dulu ada kesalahan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah soal kompetensi yang dipersoalkan oleh para purnawirawan itu adalah baru 2 tahun, kemudian lalu ada 2 tahun kemudian tidak ada 2 tahun yang dianggap sebagai wali kota belum berkompeten, kemudian jadi wakil presiden yang oleh mereka terbukti memang tidak bisa melakukan apapun menurut mereka. Tapi ada satu persoalan yang seharusnya menjadi etika universal bagi kita semua, bahwa ketika Gibran bilang atau juga keluarganya bilang bahwa tidak akan nyalon dan sebagainya, itu nggak ada urusan, tapi kemudian pada akhirnya nyalon, ini berlaku untuk politisi yang lain ya. Ini ada etika politik di mana ketika seseorang membuat sebuah pernyataan mestinya itu berlaku untuk selanjutnya, dia sudah tidak anggap tidak etis lagi untuk kemudian mengingkari apa yang menjadi sebuah pernyataannya. Ketika misalnya calon bupati, Bapak katanya mau nyalon, enggak, saya nggak bakal nyalon, gitu. Atau nyalon, mestinya ini cacat etik, gitu loh. Ya. Bapak mau nyalon presiden, enggak bakal saya nyalon presiden. Kemudian nyalon, ini mestinya menjadi cacat etik. Dan ini menjadi sebuah referensi yang cukup buruk. Politisi selalu membuat sebuah referensi atau sebuah percontohan yang cukup buruk kepada bangsa ini. Kemudian juga ada yang mirip-mirip ya, tapi kepada Pak Jokowi sendiri ya, dari aktivis kebangsaan Yogyakarta yang membuat sebuah tuntutan dan sebagainya. Jadi begini Pak Ihsan ya, saya lihat ada sebuah perdebatan antara beberapa aktivis ya, satu mendukung mempertanyakan kenapa Pak Jokowi udah selesai tapi dikejar-kejar terus, kan? Pak Jokowi ini sudah tidak jadi presiden, tapi kenapa kemudian masih dipersoalkan terus soal ijazahnya dan sebagainya itu. Menurut saya begini ya. Halo Pak Ihsan? Iya, lanjut. Masih dengar Pak? Oke. Masih kopi ya? Masih, lanjut. Begini, jadi siapapun sekarang jadi warga negara biasa termasuk Pak Jokowi, maka berlaku sebagaimana rakyat. Semua aturan dan juga hukum berlaku. Kalau memang itu ada kesalahan dan terbukti, tentu akan dipertanggungjawabkan. Dan itu saja sesungguhnya. Kemudian yang kedua, bangsa ini itu dibangun di atas peristiwa-peristiwa historis. Ya, ibarat sebuah rumah. Tidak langsung kemudian jadi satu rumah, satu periode membangun pondasi, periode kedua meneruskan pondasi, bangun ketiga membuat kerangkanya, bangun yang ketiga dan seterusnya. Itu terjadi. Tetapi ketika jadi kemudian ada sebuah pembaruan, ada sebuah perbaikan, ada sebuah revitalisasi, itu hal yang sesuatu yang wajar. Oh ini salah perlu diperbaiki, oh ini keliru perlu diluruskan, oh ini bengkok perlu dibenerin dan sebagainya. Itu adalah merupakan sebuah proses
proses historis yang sunatullah, yang natural ya. Dan itu akan terjadi kepada siapapun. Yang kemudian menjadi persoalan adalah apabila ada yang bengkok ya. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi berbeda memperbaiki apa yang sudah dilakukan oleh Pak SBY dan meninggalkan ternyata ada kebijakan yang salah, itu hal yang biasa. Begitu juga Pak Prabowo tidak meneruskan apa yang baik yang kemudian meninggalkan ada yang buruk, itu hal yang biasa. Ya, di situ ada proses namanya proses korektif yang akan terus terjadi, baik itu dalam satu masa maupun di dalam beberapa masa atau beberapa periode yang berbeda. Dalam konteks Pak Jokowi ini, atau tidak hanya Pak Jokowi, ya, konteks kepemimpinan bangsa ini, ibarat negara ini seperti rumah, ya. Rumah pasti ada perbaikan, ada koreksi, dari koreksi itu kemudian ada perbaikan. Jika ternyata ditemukan ada satu kesalahan dan kesalahan itu sengaja, ya tentu saja ini kan harus dipertanggungjawabkan. Ya, ini harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya bikin tiang, aku sengaja lah bikin tiang, aku bengkokin lah, tidak sesuai dengan perencanaan yang ada di dalam arsitekturnya, ya, yang kemudian itu dilakukan dengan sengaja, maka ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah pertanggungjawaban. Ya, kita prihatin dengan kasus BLPI yang begitu yang menguap, kemudian kasus Bank Senturi yang menguap, dan kasus-kasus yang lain begitu menguap. Ya, yang seharusnya itu diselesaikan supaya tidak menjadi jurisprudensi, tidak menjadi sebuah keteladanan buruk bagi generasi-generasi berikutnya. Sangat sampai sebuah kesalahan yang disengaja kemudian diafirmasi oleh publik bahwa itu hal yang wajar. Ya, namanya juga manusia, pasti ada kelemahan, kan nggak bisa. Manusia ada kelemahan, is okay. Tapi kalau kemudian itu disengaja dan akibatnya fatal terhadap sebuah proses perjalanan bangsa, mesti itu perlu tidak hanya koreksi, tetapi ada yang bertanggung jawab sehingga disampaikan kepada publik bahwa ini adalah salah, tidak boleh lagi ke depan ada sebuah kekeliruan yang disengaja, yang kemudian berdampak amat buruk dan juga berdampak merusak ya terhadap sebuah perjalanan bangsa ke depan. Dan saya pikir ini penting untuk menjaga kontinuitas moral, kontinuitas etik, dan kontinuitas kebangsaan di dalam sebuah proses perjalanan negara ini ke depan. Itu Pak Ihsan. Masya Allah. Ya, itu cerita masa lalu yang masih melekat hingga sekarang ya. Dan selanjutnya masa depan SD gratis, Muhammadiyah uring-uringan, MK lagi nih urusannya ini. Macam mana Bang ini? Begini Pak Ihsan, jangan kemudian kita mendikotomikan antara masa lalu dengan masa depan. Ya, masa depan itu berdiri di atas pundak-pundak masa lalu. Masa depan itu berdiri di atas kaki-kaki masa lalu. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan terhadap masa lalu. Apalagi kalau kemudian masa lalu itu ya masih punya dampak dan apalagi pengaruh terhadap masa depan. Ini juga menjadi sebuah persoalan. Kalau kemudian kita pindah ke persoalan pendidikan, ya mencoba untuk MK membuat sebuah keputusan bahwa sesuai dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka yang dicerdaskan itu kewajiban negara itu bukan hanya kepada sekolah negeri saja, ya, atau di Amerika itu namanya public school ya. Tapi juga private school atau sekolah-sekolah swasta, untuk itu juga harus dicerdaskan. Ya, memang secara teknikal ya operasionalnya perlu sebuah proses yang melalui perencanaan yang harus matang, karena memang ini kan terkait dengan politik anggaran, terkait dengan juga kesiapan dari swasta itu sendiri. Muhammadiyah sebagai pemilik baik pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi terbesar di Indonesia itu ya memang menginginkan agar terjadinya peralihan ini tidak tergesa-gesa, terjadinya peralihan ini tidak hanya punya semangat, punya ambisi belaka, ya ingin menggratiskan, tetapi perlu dihitung betul ya prosesnya dan juga konsekuensi ketika proses itu terjadi. Ini yang diingatkan oleh
Pak Haidar Bakir, Ketum Muhammadiyah, takut kemudian digratiskan gitu kan. Lalu yang digratiskan itu tidak semuanya, hanya sebagian. Ini pun juga akan menciptakan dinamika tersendiri, akan ada konsekuensi-konsekuensi bagi yang menciptakan instabilitas bagi manajerial di sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan swasta. Ini juga menjadi sebuah problem. Apalagi kalau kemudian sudah digratiskan, masyarakat kemudian mendaftar di situ negaranya sekolah swastanya bergantung kepada negara, lalu di tengah jalan berhenti. Maka apa yang sudah dibangun oleh swasta selama ini sebagai bentuk dari kontribusinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi porak-poranda. Ya, inilah yang kemudian diingatkan. Apakah itu juga termasuk pesantren-pesantren dan sebagainya? Ya, memang sedikit mengagetkan. Mestinya keputusan AMK ini dari dulu, sehingga sekarang kita sudah running, tetapi tidak ada istilah terlambat. Saya pikir ini harus menjadi sebuah tantangan ya yang menarik bagi negara ini untuk berikan peluang bagi semua anak bangsa mengenyam pendidikan, ya, memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Kalau di Amerika misalnya itu ada sekolah itu tidak gratis untuk kuliah ya, misalnya SMA semua gratis untuk public school, tapi kalau untuk private school bayar karena punya spesifikasi. Yang dikhawatirkan dari swasta juga ketika pemerintah ya memberikan gratis terhadap sekolah-sekolah itu, ya tentu ada kewajiban-kewajiban. Satu, kewajiban administrasi yang seringkali kita tahu ada kewajiban administrasi itu berubah-ubah terus aplikasinya, setiap ganti menteri berubah lagi. Ini akan justru merepotkan bagi swasta. Maka dana BOS sendiri ada sejumlah sekolah swasta yang tidak menerima karena ribet dengan aplikasi ya, dengan administrasi yang pada akhirnya membuat energi mereka itu terkuras. Bukan untuk mengurus bagaimana mengembangkan kualitas dari pendidikan, tetapi justru untuk mengurus hal-hal yang formatif, normatif yang berupa administrasi itu, ya, sehingga sekolah tidak berkembang lagi. Ya. Suasana hal-hal yang seperti ini harus juga dipikirkan, harus dihitung dengan matang oleh kebijakan ini pasca keputusan dari MK itu. Terus kemudian juga Pak Ihsan. Swasta ini kan punya spesifikasi, tidak hanya administrasi yang kemudian kadang-kadang itu merepotkan, tetapi juga ada kewajiban-kewajiban, misalnya ya kewajiban tentang kurikulum harus mengikuti ke pemerintah, tidak boleh kemudian atau swasta dibatasi dengan kurikulum lokalnya, kurikulum spesifiknya. Ini kan juga menjadi persoalan. Ya, jadi ya harus didiskusikan matang lah. Tetapi bagaimanapun itu keputusan hukum yang harus ditindaklanjuti. Ya, ini harus jalan. Bagaimana kita bisa membayangkan jikalau kalau sudah diputuskan oleh MK kemudian tidak jalan, pemerintah tidak taat untuk menjalankan ini. Ya, ini menjadi inkonstitusional. Pihak yang melawan terhadap aturan itu justru pemerintah kalau begitu. Ya, karena sudah menjadi sebuah keputusan hukum harus dijalankan. Tinggal bagaimana teknis operasionalnya yang tidak merugikan, ya tidak menciptakan instabilitas atau tidak menciptakan kegaduhan serta tidak menciptakan sesuatu yang bisa merepotkan dan kemudian menurunkan kualitas daripada pendidikan swasta yang sekarang sudah berjalan, gitu kan. Mungkin mulai diawali dari sekolah-sekolah yang berbasis yayasan yang tidak mampu, yang memang susah, kesulitan untuk membiayai mereka. Mungkin diawali, tidak bisa langsung plek, apalagi Indonesia ini kita tahu bahwa APBD kita juga jebol, pendapatan pajak juga turun cukup signifikan, gitu kan, sampai 30-an %, ya. Dan negara tentu
cekak keuangannya, sementara untuk menggratiskan pendidikan butuh biaya yang tidak sedikit. Begitu Pak Isan. Ya. Terakhir Mas Tony, UMKM ini tambah uring-uringan. Tampaknya kita kena banjir bandang barang-barang Cina ini, baik yang elektronik dan berbagai barang yang luar biasa. Hampir 53% kenaikannya import dari Cina ini. Apa yang terjadi di tengah Ini perang tarif ini? nggak pas ini colokannya nih Pak. Oh ya, masalah barang dari Cina, Mas Tony, yang importnya meledak ini. Silakan Mas Tony. Yang dumping. Itu kan sudah dari awal diprediksi Cina itu, kalau kita memahami Cina itu, setelah komunisme itu gagal melawan kapitalisme, ya, maka Cina itu kemudian ideologinya komunis, mengurus negara dengan cara komunis, tetapi ya mereka menggunakan kapitalisme sebagai sebuah dasar ekonominya. Ya, dalam kapitalisme itu kan pasar dunia, pasar internasional yang harus direbut, yang itu mau dibunuh sama komunis, tetapi ternyata tidak bisa dibunuh oleh komunis, akhirnya diadopsi. Dan Cina cukup sukses mengadopsi tentang kapitalisme betul-betul. Ya, kalau kita memahami Marx, ya, pikiran Marx tentang kapitalisme global, maka Cina itulah yang paling sukses mengkopi gagasannya Marx ketika menggambarkan tentang kapitalisme global. Dan kemudian dia menguasai pasar, bersaing di pasar dengan cara mensubsidi di manufaktur, industri manufaktur, kemudian disubsidi begitu besar sehingga perusahaan itu hidup, dan China bisa mencetak uang dan kripto setiap menciptakan sebuah produk baru, dan produknya luar biasa. Mereka kemudian menguasai terhadap pasar dunia. Apa saja yang tidak bisa dibuat oleh Cina, apa saja bisa dikopi oleh Cina. Tapi ketika Cina mampu menciptakan sebuah teknologi baru, dia berinvestasi menyebarkan teknologi baru untuk mendapatkan meningkatkan finance-nya. Cina itu tidak mau transformasi teknologi, itu yang terjadi. Tapi umumnya negara-negara yang lain juga tidak mau transformasi teknologi, padahal dan Indonesia terlalu lunak untuk tidak mengambil transformasi. Tetapi negara manapun yang membangun teknologi yang melibatkan Cina pasti itu dikopi, gitu kan, dikopi. Dan Cina berhasil mengkopi segalanya, gitu kan. Jadi langit saja kalau bisa dikopi akan dikopi oleh Cina, matahari kalau bisa dikopi akan dikopi oleh Cina, itu nggak bisa aja nggak dikopi sama Cina. Nah, dalam proses mengkopi inilah kemudian Cina adalah masyarakat negara yang banjir produk. Ya, industri manufaktur berkembang dengan sangat biak, pemerintah mensubsidi terhadap industri itu sehingga kemudian menciptakan pasar-pasar yang ada di dunia. Ketika termasuk pasar yang paling besar itu adalah Amerika yang 1 miliar lebih penduduknya. Pasar itu besar ketika penduduk di dalam sebuah negara itu besar, termasuk di Indonesia. Ketika ada konflik perdagangan antara Amerika dengan Cina, di mana Amerika membuat pajak yang terlalu tinggi untuk bahan-bahan perdagangan non migas, maka mau tidak mau larinya ke negara-negara yang potensial menjadi pasar. Nah, Indonesia itu termasuk negara yang sangat potensial menjadi pasar dari China karena penduduknya hampir 300 juta. Mungkin juga India ya menjadi pasar yang sangat empuk. Negara-negara yang khususnya mayoritas penduduknya cukup besar akan menjadi pasar limpahan ya dari produk Cina yang sementara tidak dikirim ke Amerika tetapi dikirim ke negara-negara sebagai dumping ya. Karena produk menumpuk akhirnya kemudian dilempar dan Cina bisa bersaing secara harga dalam konteks perdagangan. Dan ini Indonesia sudah diprediksi dari lama. Ketika pajak dinaikkan begitu tinggi di Amerika, ya kemudian larinya ke Indonesia, maka akan banjir ini barang-barang elektronik ya dan elektrik ya, karena memang produk yang cukup besar di Cina itu adalah barang elektronik dan elektrik. Pertanyaannya adalah bagaimana negara melindungi ini. Itu apakah karena kemudian pasar bebas, pasar global yang bebas, kemudian negara tidak melakukan intervensi apapun, sehingga di satu sisi barang-barang banjir ke Cina ke Indonesia, sementara
ekspor kita menurun. Gitu. Ya sudah di-ban sudah dapat pajak besar dari Amerika, kemudian juga dari Cina sendiri membanjiri barang kita, maka kita lihat ya neraca perdagangan kita turun, dan itu merupakan sebuah konsekuensi dari pasar global yang akan terjadi. Kenapa kita tidak antisipasi atau negara tidak mengantisipasi dari jauh-jauh hari? Dan ini orang awam pun sudah melihat nanti bentar lagi dengan perang dagang antara Amerika dan China, ya Indonesia akan kebanjiran. Dan disitulah kemudian produk-produk lokal sulit untuk bersaing dengan produk Cina, yang pada akhirnya itu neraca perdagangan kita turun surplusnya. Gitu, Pak Ihsan. Terima kasih Mas Tony pagi hari ini telah menemani menjelang Idul Adha. Ada pesan terakhir dari Mas Tony Rosyid untuk pendengar Radio Silaturahim? Silakan Mas. Halo, ada pesan terakhir atau tulisan yang akan ditulis oleh Mas Tony Rosyid? Oh iya, pesan terakhir untuk seluruh pendengar Rasil dimanapun berada, bahwa kita 2 hari lagi, terutama bagi umat Islam, merayakan Idul Adha. Ya, Idul Adha itu sampai 4 hari ya. Idul Fitri itu 1 hari, tapi dalam konteks Indonesia Idul Fitri libur 2 hari. Ya, hari besar umat Islam mestinya adalah hari Idul Adha. Disinilah ada pesta bersama, yaitu menyembelih hewan kurban. Seringkali ada kritik dari agama yang lain betapa dasarnya Islam itu membantai binatang, kan? Sementara di negara yang lain ada orang lain juga betapa dasarnya membantai manusia. Kita membantai binatang itu dipersoalkan. Ya memang ada makna simbolis sifat kebenatangan yang harus dibantai. Kemudian soal binatang, tapi kenyataannya juga yang disembelih itu adalah komoditas binatang-binatang tertentu yang sampai hari ini tidak berkurang jumlahnya. Karena apa? Reproduksi terus. Ya, karena ada terus-menerus direproduksi atau terus-menerus diternak. Ya, mulai dari sapi, kemudian kambing dan sebagainya. Itu kan terus-menerus tidak akan berkurang. Yang berkurang itu justru binatang-binatang langka, yang itu mestinya yang harus menjadi sebuah kritik bagi mereka yang mengkritisi akan dunia kebinatangan, bukan justru umat Islam. Toh kemudian itu bukan dijadikan sebagai sesajen untuk dibuang ke laut atau di sedekah bumi, tetapi itu memang untuk memberikan gizi, ya, pemerataan gizi, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu. Mereka yang belum tentu setahun itu bisa makan daging 2 kali, ya, atau belum tentu sekali bisa makan daging, yang sekarang mereka berlebihan untuk bisa makan daging paling tidak dalam waktu 1 bulan. Bahkan ada sebuah yayasan panti asuhan atau pesantren yang mereka makan daging mengandalkan dari penyembelihan hewan kurban. Mereka langsung taruh di freezer, kemudian bisa makan untuk santrinya atau untuk anak-anak yang berada di panti asuhan selama 1 tahun. Betapa ini bukannya sebagai sebuah perbaikan gizi bagi sebuah bangsa atau bagi sebuah masyarakat, kan? Tetapi makna yang sesungguhnya adalah berkorban. Dalam konteks ini kita memang memiliki para pemimpin yang miskin jiwa pengorbanannya, para elit yang miskin jiwa pengorbanannya. Jadi Indonesia hari ini sampai sekarang, karena puluhan tahun ya kita mempercayakan kepada mereka, orang-orang yang memiliki otoritas dan kebijakan terhadap dan keputusan terhadap negara ini adalah orang-orang yang jiwanya miskin dari pengorbanan. Sampai kapan kemudian Indonesia memiliki orang-orang yang punya jiwa pengorbanan? Kalau Indonesia dipimpin, ya dikelola oleh para stakeholder yang memiliki jiwa pengorbanan, selesai itu semua urusan. Ya, tidak ada utang terlalu besar, tidak ada kemiskinan, tidak perlu ada stunting dan kemudian orang yang kekurangan gizi. Jiwa-jiwa pengorbanan ini mestinya tidak berhenti di tempat-tempat penyembelihan hewan korban, tetapi harus juga menjadi sebuah pesan kepada dan kemudian tersosialisasi virus kebaikan ini
kepada orang-orang yang berdasi, orang-orang yang membuat keputusan terhadap negara ini. Gitu Pak Ihsan. Terima kasih Mas Tony Rosid pagi hari ini menemani pendengar di berbagai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.